teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor dimanapun kalian berada. Yang di sana, yang di sini, yang di mana-mana. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Rian, @rian_nur_fajri, yang berjudul Catatan Kelam Mirna. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Setelah sekian lama aku memendam kisah ini, akhirnya aku berani untuk membagikan kisahnya yang terbilang seram dan menyedihkan. Mirna, izinkan aku membagikan apa yang kamu rasakan selama masih bernafas. Oh iya, kisah yang aku bagikan langsung pada hal-hal yang Mirna rasakan, keanehan selama di rumah, bahkan pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada beberapa catatan yang menurutku privasi Mirna, jadi aku lewati saja. Namaku Mirna, berumur 20 tahun, adalah seorang anak tunggal di keluarga kecil ini. Mungkin beberapa di antara kalian yang menjadi anak tunggal pernah merasakan bagaimana sepinya hidup bertiga tanpa ada adik atau kakak. Ayah dan ibu adalah tipe orang tua yang sibuk dengan pekerjaan mereka. Mungkin mereka lupa kalau punya anak yang butuh perhatian bukan hanya sekedar uang. Catatan ini adalah pelarianku. Kesendirianku membuat pribadiku sulit percaya kepada orang lain. Sebenarnya ada satu orang yang benar-benar dekat denganku, yaitu Ismi. Tapi tidak semua hal yang aku rasakan selama ini dapat aku ceritakan kepada Ismi. Bukan tidak percaya, hanya saja aku terlalu takut untuk membagi apa yang aku rasakan kepadanya. Semua bermula saat aku memasuki umur 20 tahun 11 Februari 2009. Kalian tahu, aku tidak pernah merasakan apa itu yang namanya merayakan hari ulang tahun. Apa itu yang namanya sebuah surprise dari teman-teman, bahkan dari orang tuaku sendiri. Tapi aku sudah terbiasa. Ya memang terkadang ada rasa ingin merasakan, namun semua hanya harap semata. Ismi tidak pernah memberikan surprise. Dia hanya mengirim kata-kata atau menelpon saat pukul 12 malam. Tapi itu sudah membuatku senang. Ayah dan ibu, kebiasaan mereka, baru ingat 2 atau 3 hari setelah tanggal ulang tahunku. Ya sudah, aku hanya bisa berpikir positif. Mungkin mereka sedang pusing dengan pekerjaannya masing-masing. Sedih, tenang. Aku sudah terbiasa. 11 Februari 2009 pukul 12:05. Teleponku berbunyi. Ada seseorang yang menelponku. Ternyata Ismi. Dia mengucapkan segala hal yang baik dan membuatku tersenyum dan meneteskan sedikit air mata. Haru. Hanya satu orang yang ingat dengan ulang tahunku. Berbincang cukup lama dengan Ismi dan akhirnya dia izin pamit karena ingin tidur. Pagi hari dia harus berangkat kerja seperti biasa. Tidak apa, walau hanya 5 menit pun aku cukup senang. Telepon ditutup dan aku taruh HP di meja samping kasur. Aku ambil buku novel yang sedang aku baca agar cepat mengantuk. Disinilah momen yang aku alami untuk pertama kalinya selama hidupku, bahkan selama tinggal di rumah ini. Saat aku sedang asik membaca, pintu kamarku tiba-tiba seperti ada yang membuka. Mataku langsung tertuju ke arah pintu dan di sini pikiranku langsung terbayang. Apa mungkin ayah dan ibu mau kasih aku surprise? Tidak ada sedikit pun pikiran mistis saat melihat pintu kamarku. Tapi pintu tersebut langsung terhenti. Iya, hanya terbuka sedikit saja.
Aku masih terus menatap ke arah pintu sekian lama menunggu, ternyata tidak ada juga yang masuk. Aku coba memanggil, "Ya, Bu." Tidak ada jawaban sama sekali. Aku coba memanggil lagi, "Ayah, Ibu." Tetap tidak ada jawaban sama sekali. Aku coba bangun dan menuju ke arah pintu. Aku buka, tapi aku bingung. Tidak ada satu orang pun berada di depan pintu kamarku. Aku pun coba kembali memanggil ayah dan ibu, namun tetap tidak ada jawaban. Karena penasaran, aku pun menuju kamar mereka. Saat pintu kamarnya terbuka, betapa kagetnya aku karena ternyata ayah dan ibu sudah tertidur. Lalu, siapa tadi yang buka pintu kamarku? Di situ aku hanya terdiam sebentar. Ternyata ibu terbangun dan langsung melihat ke arahku. "Kenapa, Mir? Kok kamu belum tidur?" tanya ibu. Tidak apa-apa, Bu. Kirain ibu sama ayah belum pulang," jawabku. "Ya sudah, kamu tidur sana," ucap ibu. Aku pun kembali ke kamar. Aku duduk di kasur terdiam dan kebingungan kenapa pintu kamarku bisa terbuka. Sementara tidak pernah sekalipun terjadi hal seperti itu. Di sini aku belum notice dengan hal-hal yang berbau mistis. Aku masih bodoh amat saat itu. Aku lanjutkan membaca novel, mungkin ada setengah jam lebih aku fokus membaca. Lalu aku mendengar suara pintu terbuka dan menutup dari arah luar kamar. Aku berpikir, mungkin ibu atau ayah mau ke kamar mandi. Tidak lama, kembali terdengar suara pintu terbuka dan tertutup. Aku masih cuek dan terus melanjutkan membaca novel tersebut. Tapi tidak lama, kembali aku mendengar suara pintu terbuka dan tertutup lagi. Tetap, aku masih cuek. Belum ada rasa penasaran atau risih karena mendengar pintu tersebut. Hingga keempat kalinya, rasa risihku pun mulai memuncak. Aku bangun dan membuka pintu kamar keluar mencari sumber suara. Ke ruang tamu, kamar mandi sampai halaman depan rumah. Tapi tidak ada siapapun. Aku menuju kamar ayah dan ibu lagi. Aku buka tapi mereka masih terlihat tidur di kasurnya. Ibu adalah tipe orang yang gampang terbangun dengan suara sekecil apapun, termasuk saat aku buka pintu kamarnya. "Kenapa lagi, Mir? Kamu itu dari tadi bolak-balik saja ke kamar ibu." "Ibu tadi keluar masuk kamar." "Tidak, ibu tidur dari tadi, ayah juga." Seketika irama jantungku berdetak cukup cepat mendengarnya. "Kenapa memangnya, Mir?" Tidak apa-apa, Bu." Aku langsung menutup pintu kamarnya dan menuju kamarku. Otakku mulai membayangkan hal-hal yang di luar nalar. Siapa tadi yang buka pintu kamarku? Siapa tadi yang bolak-balik buka tutup pintu di luar? Aku berusaha tenang. Mood untuk kembali membaca novel hilang sudah, dan aku putuskan untuk tidur malam itu juga. Ini masih permulaan. Sejujurnya, keluargaku tidak terlalu rajin dalam hal soal ibadah. Ayah dan ibu terkesan cuek dengan hal tersebut. Kadang, aku belajar membaca Al-Quran dari sebuah YouTube. Ini pun karena kesadaranku sendiri. 12 Februari 2009. Hari ini aku terbangun sedikit siang, keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk sikat gigi dan cuci muka. Oh iya, di sini juga ada mbak yang bersih-bersih rumah, tapi beliau tidak menginap karena rumahnya dekat dari sini. Tugas dia hanya bersih-bersih dan mencuci baju. Habis itu sudah langsung pulang lagi. Kebetulan saat aku bangun ketemu sama dia sedang mencuci baju di kamar mandi belakang rumah dekat dapur. "Baru bangun, Mir?" "Iya, Mbak. Susah tidur aku semalam."
Cuekin saja, Mir. Aku langsung terdiam. Apa maksud ucapan beliau itu? Aku mau tanya, tapi takut membahas hal-hal mistis. Jadi aku urungkan dulu. Oh iya, Mir. Itu tadi ada orang datang ngasih bungkusan kotak. Mbak taruh di ruang tamu ya. Hah? Dari siapa itu, Mbak? Tidak tahu, Mir. Mbak tanya juga langsung pergi orangnya. Tapi katanya itu buat kamu, Mir. Buat aku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menuju ke ruang tamu. Terlihat bungkusan hitam dan kotak saat aku pegang seperti dibungkus dengan kardus. Tidak ada tulisan apapun. Aku buka dan ternyata di dalamnya terdapat sebuah boneka kecil. Aku bingung, siapa yang ngasih boneka ini? Anehnya bentuk boneka ini sedikit aneh. Tapi ya sudahlah, mau dicari kemanapun tidak akan tahu siapa yang ngirim. Aku kembali ke Simba mau tanya bagaimana bentukan orang yang ngirim bungkusan ini. Tapi percaya atau tidak, Simba tersebut sudah tidak ada. Aku cari seluruh bagian rumah tapi tidak juga ketemu keberadaannya. Mungkin sudah pulang kali ya. Tapi aku tidak sadar kalau dia lewat. Itu bagian positif dari pikiranku. Karena masih terheran siapa yang mengirim boneka ini. Aku pun tidak banyak teman cowok dan tidak ada juga yang lagi dekat denganku. Karena lapar, aku taruh boneka itu di kamar dan aku langsung menuju ke dapur. Tidak terasa, sudah memasuki waktu Isya. Ayah dan ibu biasanya sudah sampai di rumah sebelumnya. Tapi kali ini belum juga, mungkin macet di jalan. Sembari menunggu ayah dan ibu, aku duduk di ruang TV sembari menonton. Samar-samar, aku mendengar suara dari arah kamar. Seperti ada benda jatuh. Aku bisa mendengar karena posisi kamarku tidak jauh dari ruang televisi. Aku langsung menuju kamar penasaran apa yang jatuh. Betapa kagetnya saat aku membuka pintu kamar. Semua boneka yang ada di lemari pajangan ada di bawah semua. Bahkan sampai lampu duduk yang ada di meja ikut jatuh di bawah. Ada yang aneh. Boneka yang dari orang asing itu saja yang masih utuh di lemari pajangan. Ya, cuma boneka itu. Aku rapikan boneka yang jatuh di lantai. Masih bingung kenapa semua boneka bisa jatuh. Rasa takut tentu ada. Siapa yang tidak takut melihat semua boneka tiba-tiba ada di bawah? Angin? Tidak mungkin. Kaca kamarku aku tutup. AC? Sebesar apa sih angin AC? Aku memberanikan diri saat itu untuk membereskan semua bonekanya. Satu hal yang aku tidak mau melihat adalah boneka dari orang asing itu. Entah kenapa, ada rasa aneh kalau aku melihat boneka itu. Seram saja rasanya. Setelah selesai, aku kembali ke ruang TV. Harapanku saat itu adalah ayah dan ibu cepat pulang. Jujur, aku sudah mulai gelisah. Mau keluar tapi tidak tahu harus kemana. Rumah Ismi pun jauh dari rumahku dan juga tidak ada kendaraan. Terpaksa menahan rasa takut saat itu juga. Aku putar suara TV sekencang-kencangnya agar tidak mendengar suara lain lagi. Tapi entah kenapa, aku merasa hawa rumah mulai sedikit berubah. Aku merasa ada yang mengawasi. Aku cuekin. Aku paksa untuk fokus ke arah TV. Tiba-tiba, aku merinding. Langsung terngiang kata-kata orang kalau merinding menandakan ada makhluk halus yang hadir di sekitar kita. Makin-makin tidak menentu perasaanku saat itu. Hawa takut mulai menguasaiku. Aku ambil HP dan menelpon ibuku. Bu, ada di mana? Pulang jam berapa? Ini lagi di jalan, Mir. Macet parah karena ada kecelakaan. Kenapa, Mir? Tidak apa-apa, Bu. Aku tidak mau membuat mereka khawatir, apalagi sedang di jalan bisa membahayakan. Lagi terpaksa menahan rasa takut sendirian.
Bahkan tenggorokan kering dan mau minum saja aku tidak berani untuk ke dapur. Benar-benar parno malam itu aku dibuatnya. Kalian tahu rasanya bagaimana saat itu? Benar-benar ingin mati saja. Sendirian dengan kondisi hawa mistis yang kuat. Siapa yang kuat? Apalagi aku penakut, tapi juga penasaran. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ayah dan ibu sampai di rumah. Tenang rasanya saat itu juga. "Tumben, kamu nonton TV?" tanya ibu. "Iya, aku jarang sekali duduk di ruang TV, bahkan bisa dihitung jari aku duduk di sini. Karena kondisi saja yang memaksaku untuk di sini." Aku pun langsung menuju kamar, mata langsung tertuju ke boneka tersebut dan tanpa basa-basi, aku taruh di ruang tamu. Aku benar-benar merasa ada yang aneh dengan boneka tersebut, seperti ada sesuatu. Malam itu, niatnya aku mau lanjut membaca novel tapi mood tidak membantu dan akhirnya aku paksakan untuk tidur. Sisi lainnya adalah aku takut mengalami kejadian seperti tadi malam, jadi lebih baik aku tidur saja. 15 Februari 2009. 2 hari ini, aku lagi tidak mood untuk menulis, tapi banyak hal yang mau kuceritakan. Mulai dari yang mistis, hingga dari hal yang aku tidak menyangka sampai sekarang. 2 hari lalu, saat aku sedang asik melanjutkan membaca novel, lagi-lagi ada yang memainkan pintu kamarku. Kali ini bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Aku takut sekali. Sampai akhirnya aku membangunkan ibuku untuk memberitahu apa yang aku alami. Ibu tanya, ada apa membangunkannya? Tapi saat aku bilang apa yang aku alami, ibu tidak percaya. Itu saat pertama kalinya aku balik lagi ke kamar karena kesal ibu tidak percaya dengan apa yang aku alami di kamar. Karena masih diganggu, aku kembali lagi ke kamar ibu dan membangunkannya, tapi kali ini ibu marah kepadaku. "Mirna, kamu itu sudah besar, bisa jaga diri kan? Ibu capek, besok harus kerja lagi." Itu kata-kata ibu dan saat itu juga aku tidak bisa ngomong apa-apa. Sudah usai? Belum. Saat ibu membentak, ayah terbangun dan bertanya ada apa berisik malam-malam. Ibu menjelaskan, aku berharap ayah paham dan membelaku, tapi aku salah. Bodoh, sama begitu saja takut. Umur sudah 19 tahun, malu. Bagaimana rasanya mendengar kata-kata tersebut dari orang tua sendiri? Hatiku rasanya seperti ada yang menusuk, tidak percaya dengan apa yang aku dengar saat itu. Aku langsung berlari kembali menuju ke kamar. Air mata mulai menetes, samar-samar aku mendengar suara ibu berteriak. "Tutup lagi pintu kamarnya!" Aku hiraukan. Terlanjur sakit hatiku. Aku tutup pintu kamar dan menangis sejadi-jadinya di kasur. Saat aku menangis pun, pintu kamarku tetap ada yang memainkannya. Aku hiraukan, aku tidak peduli. Hal lain yang membuatku makin menangis adalah kata-kata ayah yang bilang, umur sudah 19 tahun. Ayah, aku sekarang berumur 20 tahun. Tidak terasa, aku pun tertidur malam itu juga. Mungkin lelah menangis sesegukan. Paginya, aku terbangun. Seperti biasa rumah sudah kosong karena ayah dan ibu sudah berangkat pergi ke kantornya. Aku lihat HP, tidak ada pesan sama sekali. Aku berharap ada perkataan maaf dari ibu dan ayah, tapi itu hanya harapan semu. Tidak ada satupun pesan atau kata-kata dari mereka. Ini adalah hari di mana gangguan ke aku makin menjadi. Aku bingung kenapa baru sekarang aku merasakan itu semua. Apa salahku? Kenapa di umurku yang ke-20? Aku ketemu lagi dengan Simba di dapur. Aku ingat dengan kejadian lusa lalu. "Mbak, kemarin kok aku cariin tidak ada. Sudah pulang ya?" "Iya Mir, kok tidak pamit Mbak? Aku tidak tahu kalau Mbak sudah pulang." Tidak ada jawaban dari Simba. Aku dicuekin. Ya sudah,
Aku tinggal mandi saat itu juga. Badan rasanya gerah saat itu, padahal jarang sekali aku mandi pagi. Kecuali kalau mau pergi atau sekolah dulu. Saat aku lagi mandi ada yang mengetuk pintu. Tok 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 tok. Kenapa mbak? Aku lagi mandi. Tapi tidak ada jawaban dari luar, yang ada ketukan lagi. Tok 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 tok. Jengkel juga lama-lama. Karena kesal aku tidak sengaja membentak. Kenapa sih mbak? Dibilangin orang lagi mandi. Saat itu juga ketukannya hilang. Mungkin karena kaget aku bentak. Setelah selesai mandi, aku mencari si mbak dan lagi-lagi dia sudah tidak ada di rumah. Kebiasaan pulang tidak pernah pamit atau sekedar basa-basi. Kegiatanku di rumah adalah hanya tidur, bangun, makan, dan baca novel. Mau main tapi aku tidak punya teman yang bisa diajak bareng. Aku merasa tidak enak saja kalau main tapi tidak nyambung ngobrolnya. Kejadian aneh di rumah ini lebih sering terjadi saat malam hari. Siang ada tapi bisa aku bilang jarang sekali. Seperti malam ini, jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku tidak tahu ayah dan ibu sudah pulang atau belum karena aku asik baca novel sembari mendengarkan lagu pakai headset. Tapi lama-lama pun aku bosan dan melepas headset tersebut. Di saat headset sudah terlepas, dengan sadar aku mendengar suara ramai dari arah ruang tamu. Pikirku mungkin teman ayah atau ibu datang main ke rumah. Tapi kenapa malam sekali? Karena tidak pernah sampai semalam ini. Awalnya aku diam, tapi lama-lama aku penasaran juga siapa tamu tersebut karena benar-benar ramai layaknya keluarga besar berkumpul. Aku pun keluar kamar dengan diam-diam, mengintip dari balik tembok siapa tamu-tamu tersebut. Saat aku intip, aku bingung bukan main. Aku berani sumpah tidak ada siapapun di ruang tamu. Astaga, tanpa basa-basi aku menuju kamar ibu dan juga mereka belum pulang. Badanku langsung merasakan merinding luar biasa. Aku langsung lari menuju kamar dan menutup pintu. Badanku gemetar. Aku ingin telepon ibu tapi gengsi setelah kejadian kemarin, jadi aku menutup badan di kasur dengan selimut. Aku telepon Ismi, tapi tidak diangkat olehnya. Malam itu aku benar-benar sendirian. Suara rame itu masih ada. Masih aku dengar sampai ke kamarku. Bahkan kali ini ada yang mengetok pintu kamarku. Ya Tuhan, tolong aku. Aku takut. Aku tutup telingaku. Karena tidak kuat mendengar suara rame tersebut, aku menangis sejadi-jadinya saat itu. Aku tidak bisa membayangkan terjebak di kondisi seperti ini. Badanku makin lama makin lemas. Karena sudah tidak kuat aku pun teriak sejadi-jadinya. Diam, diam, diam. Aku benci. Kenapa kalian menggangguku? Tiba-tiba, aku mendengar ada yang membuka pintu kamarku dan memanggil namaku. Suaranya aku kenal. Itu ibu. Mirna. Langsung aku buka selimut dengan perasaan sedikit lega mendengar suara ibu saat itu juga. Tapi apa yang aku harapkan ternyata palsu. Saat aku membuka selimut, dengan jelas tidak ada siapa-siapa di situ. Tidak ada ibu, namun pintu kamarku terbuka lebar. Aku diam. Suara gemetarku memanggil, Ibu. Air mata kembali menetes di pipiku. Mirna. Ada suara yang memanggil dari sebelah kananku. Aku pun menoleh dan tidak ada siapa-siapa. Ya Tuhan, rasanya aku ingin mati saja saat itu. Aku baca-baca ayat yang aku ingat, namun percuma. Suara rame di ruang tamu hilang. Apakah sudah usai? Belum. Seperti kataku, ini hari di mana keanehan makin menjadi. Ada suara menggeram di kamarku, lebih tepatnya di seluruh ruang kamarku.
Mataku mengelilingi seluruh kamar mencari sumber suara, namun tidak kutemukan. Saat itu juga, aku sadari nih, kalau di sampingku ternyata ada sesuatu yang sedang berdiri memperhatikan aku. Aku menoleh. Aku melihat bayangan hitam pekat setengah badannya, namun saat itu juga pandanganku langsung gelap. Aku tidak tahu kejadian apa lagi setelah itu. Aku tidak ingat. Mungkinkah aku pingsan? Hari ini, 15 Februari 2009. Aku terbangun dengan hal yang lagi-lagi membuat hatiku sakit. Jujur, aku jarang minta sesuatu ke ayah dan ibu. Aku jarang mengeluh. Aku mengerti kalau mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, bahkan saat hari Sabtu dan Minggu. Mirna, bangun. Kamu jadi anak berguna sedikit. Lihat, rumah kotor sama berantakan. Tidak ada pedulinya sama sekali. Iya, itu kata-kata yang aku dengar pagi ini saat membuka mata. Bu, kan ada Mbak yang ngerapihin rumah tiap hari, jawabku yang masih mengantuk. Mbak dari mana? Dia meninggal 3 hari lalu, tahu tidak? Jantungku tiba-tiba mau copot rasanya mendengar jawaban ibu saat itu juga. Tapi Bu, kemarin aku bangun, ada Mbak lagi beres-beres. Aku lihat juga nyapu dan cuci baju. Sini, ikut. Aku langsung bangkit dan ikut ibu menuju ke belakang. Apa yang aku lihat adalah hal yang tidak aku percaya saat itu juga. Baju kotor, menumpuk, dan piring juga. Lantai pun kotor di mana-mana. Aku berani sumpah, kemarin aku melihat semua rapi, tidak ada baju dan piring yang kotor. Aku jelaskan kepada ibu pun, dia tidak percaya sama sekali. Aku di posisi yang serba salah saat itu. Menjelaskan tapi kondisi tidak sesuai dengan penjelasanku. Aku hanya bisa diam. Di sisi lain gemetar mengingat aku selama 3 hari kemarin dengan siapa aku berbicara. Berguna sedikit jadi anak, jangan cuma makan tidur saja. Itu ucapan ayah yang tiba-tiba lewat menuju depan rumah. Aku salah apa? Kenapa kalian jadi sejahat ini? Aku tidak bisa tahan air mata menetes begitu saja. Jangan nangis, sudah gede, mikir, ucap ibu. Di dalam diam, ada harap mereka segera berangkat ke kantornya. Hati ini terlalu sakit dibuatnya. Aku duduk, tatapanku kosong entah kemana. Pikiranku sudah tidak tahu apa yang aku pikirkan saat itu. Tidak sadar, ternyata ibu dan ayah sudah berangkat ke kantornya. Lagi-lagi, aku sendiri namun ada perasaan sedikit lega. Hatiku sudah tercampur aduk, takut, sakit, perih, jadi satu semua. Ada sisi yang menakuti, ada sisi yang menyakiti. Aku manusia yang juga punya perasaan dan bisa merasakan. Saat itu juga, keseharianku diisi dengan diam. Tidak banyak kata yang keluar dari mulutku bahkan saat bertemu ibu dan ayah. Hampir tiap hari aku menangis, bertanya dalam hati apa salah yang aku buat hingga mengalami hal seperti ini. Malam tiba, ada beberapa gangguan yang aku alami, namun saat itu aku merasa kosong, hingga membuatku tidak peduli dengan kejadian aneh. Aku hanya bisa diam, sampai akhirnya tertidur dengan sendirinya. 20 Februari 2009. Hari ini kondisiku mulai membaik. Ya, butuh 5 hari lamanya untuk stabil dari kejadian waktu itu. Selama 5 hari itu, aku juga mengunci diri di dalam kamar. Keluar hanya saat ayah dan ibu pergi kerja. Bagikan pisau bermata 2. Di saat kondisi sudah membaik, aku jadi merasakan kembali gangguan aneh. Namun, aku juga tidak ingin kondisi drop seperti kemarin. Semuanya jadi serba salah. Hari ini, ibu pergi dengan adiknya keluar kota. Dan sementara ayah pulang kerja selalu malam hari. Lalu langsung masuk ke kamarnya yang otomatis aku selalu sendiri.
Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aku kembali melanjutkan membaca novel. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu kamarku dan aku kaget bukan main. Aku langsung menuju pintu dan membuka pintu. Tidak ada siapapun. 5 Maret 2009. Badanku benar-benar sulit digerakkan. Untuk menulis ini saja butuh waktu cukup lama karena harus menulis perlahan. Ayah dan ibu bertengkar. 4 hari lalu, saat aku sedang membaca novel, samar-samar aku mendengar suara mereka dari dalam kamarnya. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Tepatnya aku tidak ingin tahu. Ini adalah pertengkaran mereka untuk kesekian kalinya. Setelah selama 1 tahun ini mereka akrab kembali. Dari awal pertengkaran saat aku SMA, aku memang tidak tahu apa penyebabnya. Ibu tipe yang memendam sendiri. Ayah tipikal seperti hampir semua lelaki yang tidak ingin permasalahannya diketahui oleh siapapun. Iya, aku seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa di rumah ini. 2 Maret 2009. Kondisiku makin memburuk, benar-benar buruk sekali. Selama sehari itu, aku hanya bisa berada di kasur, ditemani sebuah buku novel yang tinggal hanya beberapa lembar lagi usai kubaca. Malam hari menjadi hal yang aku benci. Malam itu aku sudah mencoba untuk tidur, namun kesadaranku menangkap hal janggal di dalam kamarku. Suara nafas, lebih tepatnya suara seperti sedang menggeram. Mataku pun langsung terbuka mencoba melihat kanan dan kiri secara perlahan. Aku takut ada sosok yang menyeramkan lagi. Dan ternyata benar, ada sosok sedang berdiri di sudut kamarku. Sosok ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kedua bola matanya yang menyala berwarna merah. Aku melihat kulitnya seperti bersisik dan lidahnya menjulur sampai menyentuh lantai. Sosok itu terus memperhatikan aku. Wajahnya terlihat seperti hewan. Tatapan matanya tajam dan seperti sedang marah. Apa aku berbuat salah? Aku mau berteriak, tapi suaraku seperti tertahan di tenggorokan. Aku takut. Syukurnya sosok itu tidak lama menampakkan dirinya. Dia langsung menghilang, seakan sedang memantau mangsa yang ingin dia bawa ke suatu tempat. 2 dan 4 Maret 2009. Tidak banyak yang bisa aku ceritakan. Hanya saja sosok malam itu menampakkan dirinya lagi. Kali ini jaraknya sedikit maju dari posisi sebelumnya. Aku hanya bisa menangis. Rasa takutku seperti sudah hilang. Aku menangis bukan karena takut, tapi aku lelah dengan kondisi seperti ini. Kondisi terus-menerus melihat sosok-sosok aneh yang bahkan kali ini lebih seram dari sebelumnya. Bahkan esoknya, dia sudah sangat dekat denganku. Lebih tepatnya berada di samping kasurku. Kali ini, aku melihat bentuknya lebih jelas, sangat jelas. Bau amis, matanya yang bulat merah, lidah yang terlihat ada belatungnya. Kali ini aku takut, bukan karena bentuknya, tapi aku takut sosok ini melakukan sesuatu kepadaku. Aku takut dia menyakitiku. Aku berteriak sekencang-kencangnya malam itu hingga ibu datang ke kamarku. "Ada apa sih, Mir? Malam-malam teriak, ganggu orang istirahat saja." "Bu, ada setan di dekat kasurku. Aku takut, Bu," ucapku dengan suara gemetar. "Mana? Ibu tidak lihat apa-apa." "Jangan cari gara-gara kamu ya, Mir," balas ibu. Ibu langsung menutup pintu kamarku dengan keras. Lagi, aku hanya bisa menangis. Ternyata tangisanku disambut oleh suara tawa. Suara itu berat, seperti senang aku dimarahi oleh ibu. Entah kenapa, aku merasa semenjak sosok itu hadir, dia jadi penyebab badanku semakin tidak berdaya hingga hari ini. Sebelumnya,
aku bisa memegang buku novel cukup lama. Kali ini, 5 menit pun aku tidak sanggup. Aku tidak terlalu tahu tentang dunia gaib, tapi aku selalu berdoa kepada Tuhan agar semua cobaan ini cepat pergi. Tolong. Itu adalah catatan akhir Myrna. Mengecewakan? Iya, memang apa yang kita harapkan. Aku rasa dari seluruh kisah yang ditumpahkan Myrna di catatannya sudah sangat jelas kalau dia selama ini menderita. Di buku catatan akhirnya ada tulisan, "Tolong." Iya, dan tulisannya berantakan seperti dia sedang ada yang menariknya atau menakutinya. Kata "tolong" itulah catatan terakhirnya. Karena pada tanggal 6 Maret 2009, Ismi mendapatkan kabar kalau Myrna masuk ke rumah sakit. Maka saat itu juga Ismi pergi ke sana. Ismi melihat Myrna dalam keadaan tidak sadarkan diri. Alat-alat medis terlihat seperti berusaha untuk membuat Myrna tetap bernafas. Di situ ada ibu Myrna. Ismi pun bertanya dengan sangat sopan kenapa Myrna bisa menjadi seperti ini. Tapi jawaban ibu Myrna tidak jelas dan tidak menjelaskan penyebabnya. Ismi teringat sesuatu. Saat dia datang ke rumahnya, Myrna pernah berkata hal yang membuat Ismi selama ini kepikiran dengannya. "Mi, aku cuma percaya sama kamu. Seandainya ya, kalau terjadi apa-apa sama aku ke depannya, aku mau kamu pegang catatanku ini. Aku tidak mau ibu atau ayah sampai membaca catatanku. Aku tidak mau mereka sedih. Aku tidak mau ayah dan ibu merasa bersalah karena sikap cuek mereka membuat aku jadi seperti ini." Itulah kata-kata yang bisa Ismi ingat, dan dia pun langsung meminta izin ke ibu Myrna untuk ke rumahnya mengambil buku catatan itu. Dengan alasan ingin mengambil barang yang tertinggal, ibunya mengizinkan Ismi untuk ke rumahnya. 12 Maret 2009, Tuhan memanggil si cantik Myrna. Tuhan lebih sayang kepadanya. Banyak hal janggal dengan kepergian Myrna menurut Ismi. Yang pertama, medis menyatakan kondisi Myrna baik luar dan dalam. Bisa dibilang secara medis Myrna sebenarnya baik-baik saja. Yang kedua, ayah Myrna tidak ada di rumah sakit saat Myrna dibawa ke sana, tapi lebih memilih tetap kerja. Dan yang ketiga, ingat dengan apa yang pacar Ismi bilang. Kalau ada yang tidak wajar di rumahnya menurut teman indigonya, itu salah satunya yang akan aku ceritakan. Setelah 11 tahun, Ismi baru berani membuka kebenarannya sekarang. Demi Myrna. Semua tokoh di sini aku pakai nama samaran. Tidak ada maksud juga untuk menghakimi perbuatan orang tuanya Myrna. Di sini Ismi mau kalian mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh Myrna. Kebenaran yang sebenarnya. Kepergian Myrna membuat Ismi seperti dihantam benda keras. Hal lain yang membuat Ismi menyesal sampai sekarang adalah setelah membaca semua catatan Myrna, Ismi merasa bodoh sampai tidak sadar dengan semuanya. Tapi di sini bukan Ismi yang menjadi masalahnya, tapi kedua orang tua Myrna. Ayah Myrna selama itu menggunakan seorang dukun yang dikirim langsung ke rumahnya, bahkan ke keluarganya sendiri. Kiriman itu bertujuan membuat rumah tidak aman dari gangguan. Targetnya tentu saja istrinya sendiri. Lalu apa motifnya? Harta dan wanita lain di belakang semua penderitaan Myrna selama ini. Iya, ayah Myrna ingin cerai dengan ibu Myrna, namun sang ibu menolak, entah apa alasannya. Ibu Myrna mempunyai tanah ratusan hektar yang ingin dikuasai oleh ayahnya setelah cerai. Selingkuhannya terus memaksa ayah Myrna untuk menceraikan istrinya. Lalu, hubungannya dengan Myrna. Jin yang dipakai oleh sang dukun meminta sebuah tumbal, sebuah nyawa dari kerabat terdekat. Myrna lah
yang disodorkan oleh ayahnya ini. Aku tidak tahu kenapa bisa setega itu seorang ayah ke anaknya sendiri. Aku juga tidak tahu apa hubungannya dengan umur Mirna yang ke-20 dengan kejadian ini. Mungkin itu salah satu syarat dari jin tersebut. Ayah Mirna juga meminta kepada sang dukun untuk membuat istrinya menjadi tidak peduli dengan Mirna. Jahatnya. Kabar terakhir yang Ismi dapat 2 bulan setelah kepergian Mirna, ayah dan ibunya bercerai. Masalah harta, entahlah, cuma motif cerai karena ibu Mirna memergoki ayah Mirna dengan selingkuhannya. Satu hal lagi yang membuat Ismi menyesal sampai sekarang adalah teman pacarnya tersebut bilang Sukma Mirna dibawa oleh jin tersebut ke dunianya. Seandainya Ismi memberitahu kalau Mirna masuk rumah sakit, ada kemungkinan untuk menyelamatkan Sukmanya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ismi pun menurutku tidak salah karena dia awam dengan hal-hal seperti ini. Itulah kisah kelam yang dialami oleh Mirna. Aku melihat foto Mirna, cantik sekali. Silahkan ambil pelajaran dari kisah ini. Mirna sudah tenang di sana, tidak perlu lagi kita menghakimi kedua orang tuanya. Segala hal di dunia ini, apa yang menurut kita tidak mungkin, namun ternyata benar terjadi. Hanya saja, kita sulit menerima setiap kejadian di luar logika karena kita tidak mengalami hal itu secara langsung. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah Mirna. Aku tidak tahu ini horor atau sedih. Aku harap kalian mengambil pelajaran dari kisah ini.